Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Kualiti Brastagi, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami dari kelas 11A12, dari kelompok 1, ingin memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tema dalam pembelajaran terpadu. Pertama, saya akan memberi pengertian tentang pelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran yang berkaitan menjadi satu tema. Pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik menerima materi pembelajaran secara utuh dan mendapatkan pengalaman yang bermakna secara langsung. Dalam pembelajaran terpadu, hal yang utama ditentukan yaitu tema. Tema merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu, karena tema akan menjadi pokok pembicaraan dalam pembelajaran. Dalam memilih tema, hendaklah dikaitkan dengan materi dalam kurikulum sekolah dasar dan disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar serta tingkat perkembangan usia anak sekolah dasar. Pada siswa kelas rendah, tema disajikan tidak terlalu rumit, bahasa yang sederhana dan lugas. Sebaliknya pada siswa kelas tinggi, mereka sudah mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah dan berpikir secara logis. Kriteria yang dapat dikembangkan dalam pemilihan tema. Yang pertama yaitu minat siswa. Minat siswa umumnya dapat dijadikan sebagai tema. Sebagai contoh, hari libur. Kegiatan hari libur sangat menyenangkan bagi siswa. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan pada hari libur. Dari kegiatan yang banyak variasinya inilah, maka tema hari libur dapat dikembangkan dalam berbagai mata pelajaran. 2. Hari Besar Nasional. Peristiwa bersejarah seperti Hari Proklamasi Kemerdekaan dapat menarik minat siswa SD. Berbagai kegiatan baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi dapat dijumpai dalam kegiatan ini. Pengalaman yang diperoleh siswa saat mengikuti atau mengamati kegiatan ini dapat dikembangkan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. 3. Kurikulum sekolah. Pada dasarnya, pembelajaran terpadu mengacu pada kurikulum atau GBPP yang sudah ada, sehingga pemilihan topik dapat diangkat dari pokok bahasan yang potensial. Sebagai pokok bahasan, air dapat dikembangkan menjadi tema yang menarik. Kemudian, tema tersebut dikembangkan menjadi serangkaian peristiwa yang dapat dijumpai anak didik dalam kehidupan sehari-hari. 4. Pengetahuan siswa yang lebih tinggi. Pembelajaran terpadu terjadi atas kelas rendah dan kelas tinggi. Keterkaitan tersebut dapat menambah wawasan siswa dalam memperoleh teknik, sehingga pengetahuan serta pengalaman yang pernah diperoleh akan tetap berkesinambungan. Tema hendaknya tidak terlalu luas dengan mudah dapat digunakan untuk memadukannya banyak mata pelajaran. 2. Tema harus bermakna. Maksudnya harus bermakna ialah tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. 3. Tema harus disesuaikan dengan tingkat psikologi anak. Dan yang keempat ialah tema yang dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak. 5. Tema yang dipilih hendaknya pertimbangan peristiwa otentik. 6. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. 7. Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. 8. Ruang lingkup tema yang ditetapkan hendaknya tidak terlalu luas ataupun tidak terlalu sempit. Dalam mengembangkan tema-tema pembelajaran terpadu di sekolah dasar, terdapat sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan, yang diantaranya adalah 1. Tema yang dipilih memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa, serta keterkaitan dengan cara dan kebiasaan belajarnya. 2. Ruang lingkup. Tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat dan kemampuannya. 3. Penetapan tema dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan siswa, dari hal-hal yang termudah menuju yang tersulit, dari hal yang sederhana menuju yang kompleks, dan dari hal yang konkret menuju yang abstrak. Sejumlah aspek yang dipertimbangkan dalam pengembangan tema
sejatinya memberikan arahan bagi guru untuk menentukan ketepatan tema sesuai dengan kebutuhan, tujuan, serta karakteristik siswa dalam pembelajaran. Pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dengan tema pemersatu. Pada tahap ini dilakukan pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dari masing-masing pelajaran yang akan dipadukan dengan tema pemersatu. Pemetaan tersebut dapat dalam bentuk bagan atau matriks, jaringan topik yang memperlihatkan kaitan antara tema pemersatu dengan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Sebagai contoh, kita mengambil tema sejarah peradaban di Indonesia. Dalam pelajaran IPS itu mengenai peninggalan sejarah Islam di Indonesia, seperti candi dan masjid. Dalam matematika, itu mengenai mempelajari sudut, garis letak lurus, serta kemiringan pada suatu bangunan seperti candi dan masjid. Dan yang terakhir pada PJOK, menghitung mengenai putaran lari mengelilingi suatu bangunan, candi ataupun masjid. Contoh pengembangan dari tema di atas menunjukkan bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa harus terkait pada satu tema, yaitu sejarah peradaban di Indonesia. Maka sesuai dengan karakteristik pelajaran terpadu, diperoleh keterkaitan antara materi satu dengan materi lainnya yang bertumpu pada satu tema. Tujuan dari tema bukan untuk literasi bidang studi. Akan tetapi, konsep-konsep dari bidang studi terkait dijadikan alat dan wahana untuk mempelajari topik atau tema tersebut.